Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Putra Pratama dari kelas Teknik Informatika Karyawan A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah atau salah satu materi dari arsitektur dan organisasi komputer berjudul fiber optik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufik Julkamdi, Eskom MT. Apa saja yang akan dibahas, yaitu pertama pengertian fiber optik, terus sejarah fiber optik, teknik penyambungan fiber optik, alat-alat pemasang dan penyambung fiber optik, karakteristik fiber optik, keunggulan fiber optik, dan media distribusi fiber optik. Fiber optik adalah suatu teknologi transmisi data yang menggunakan serat kaca atau plastik khusus untuk mengirimkan sinyal cahaya sebagai media penghantar. Dibandingkan dengan media transmisi lainnya seperti kabel tembaga, kabel fiber optik menawarkan kecepatan dan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Sejarah fiber optik. Kabel fiber optik mulai dibuat dan dikembangkan pada tahun 1970 saat ilmuwan dari Corning Glass Works, yaitu Donald Keck, Peter Scholl, dan Robert Maurer melaporkan penemuan fiber optik yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kao dan Hobcamp. Mereka dapat mengurangi kerugian cahaya sampai kurang dari 20 desibel per kilometer menggunakan kaca murni yang dibuat dari gabungan silika. Dilanjutkan pada tahun 1972, tim ini menemukan kaca yang mampu mengurangi cahaya sampai hanya 4 desibel per kilometer. Dengan adanya penemuan dari kedua tim inilah kabel fiber optik mulai berkembang. Pada tahun 1991, yaitu Emmanuel Desurvive dan David Payne yang mengintegrasikan kabel fiber optik dengan optical amplifier yang membuat informasi sampai 100 kali lebih cepat daripada kabel penguat elektronik. Nah, dari sini kabel fiber optik itu mulai berkembang dan digunakan di seluruh dunia sampai saat ini, di mana kabel fiber optik itu saling menyambung menjadi satu, dan kita terhubung ke dunia maya. Teknik penyambungan fiber optik. Fusion fiber optik yang pertama itu fusion splicing. Fusion splicing adalah teknik penyambungan fiber optik yang paling umum digunakan. Teknik ini menggunakan panas untuk melelehkan ujung-ujung fiber optik sehingga menjadi satu. Yang kedua, ada mechanical splicing. Mechanical splicing adalah teknik penyambungan fiber optik yang menggunakan konektor untuk menyambungkan ujung-ujung fiber optik. Kalau disuruh milih yang lebih bagus adalah ya yang pertama menggunakan splicing, karena yang kedua itu sangat beresiko. Terus sinyalnya itu biasanya naiknya lebih tinggi daripada splicing, dan splicing itu lebih tahan lama daripada menggunakan mechanical splicing. Alat pemasang fiber optik. Biasanya gitu ketika kita berhubungan dengan fiber optik, itu kita pasti membawa alat-alat yang pertama, yaitu fiber cleaver. Fiber cleaver adalah alat yang digunakan untuk memotong ujung fiber optik dengan presisi. Alat ini penting untuk memastikan bahwa ujung-ujung fiber optik rata dan sejajar sehingga dapat disambungkan dengan baik ketika kita menggunakan splicer. Yang kedua ada tang pemotong kabel fiber. Tang pemotong kabel fiber adalah alat yang digunakan untuk mengupas atau memisahkan core dengan kulit kabel fiber optik. Jadi dipisahkan antara core intinya dengan kulitnya yang berwarna hitam itu. Terus yang ketiga ada fiber optic stripper. Fiber optic stripper adalah alat yang digunakan untuk mengupas lubang kabel fiber optik dan lapisan pelindung fiber optik. Alat ini penting untuk memastikan bahwa ujung-ujung fiber optik dapat diakses dengan mudah. Jadi sebelum
menggunakan cleaver kita harus kabel fiber optik itu di stripper dulu. Jadi lapisan keduanya biar mengelupas, habis itu tinggal dipotong menggunakan cleaver agar sejajar. Alat pengukur fiber optik yang pertama itu ada optical power meter atau biasanya disebut OPM. Optical power meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya sinyal optik atau redaman biasanya di lapangan nyebutnya dalam fiber optik. Alat ini penting untuk memastikan kualitas sinyal yang terima masih dalam batas yang wajar. Jadi di lapangan itu ada yang namanya redaman. Jadi redaman itu ada sinyal optiknya. Jadi untuk mengukur bagus tidaknya sinyal yang diterima atau yang dipancarkan adalah menggunakan optical power meter ini. Yang kedua ada optical time domain reflectometer atau biasanya disebut ODDR. ODDR adalah alat yang digunakan untuk mengukur karakteristik serat optik seperti panjang, kehilangan, dan refleksi sinyal atau redaman. Alat ini penting untuk mendeteksi kerusakan atau gangguan pada jaringan fiber optik. Jadi alat ini tuh biasanya digunakan kalau kabel putus. Kabel putus itu biasanya mesti menggunakan alat yang bernama ODDR ini. Yang kedua ada visual field observator atau VFL. VFL adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau gangguan pada jaringan fiber optik dengan menggunakan cahaya. Alat ini memiliki proses pengukuran yang lebih cepat dan mudah daripada ODDR. VFL ini singkatnya adalah center merah ya guys. Jadi FVL ini baru menggunakan sinarnya agar kita mengetahui lokasinya itu putusnya di mana. Nah, ini biasanya WVL sama ODDR ini digunakannya di waktu yang berbeda. Biasanya kalau menurut pengalaman saya, ODDR itu lebih bagus digunakan ketika siang hari. Karena ketika siang hari ujung yang di ODDR itu menangkap cahaya yang putusnya di mana atau yang salah satu ujungnya yang di ODDR dia menangkap cahaya lalu diteruskan kepada ODDR memberitahu pada putusnya di meter sekian. Untuk WVL itu sangat bagus digunakan ketika malam hari karena sinyalnya kan berwarna merah jadi lebih cepat mengetahui ketika putusnya di sini loh gitu. Karakteristik fiber optik yang pertama adalah kecepatan amunisi yang sangat tinggi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kabel tembaga. Hal ini dikarenakan cahaya memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada listrik. Kedua, kapasitas yang besar. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan data dalam jumlah yang lebih besar daripada kabel tembaga. Hal ini dikarenakan cahaya dapat membawa lebih banyak informasi daripada listrik. Ketiga, jarak transmisi yang jauh. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan data dalam jarak yang lebih jauh daripada kabel tembaga. Hal ini dikarenakan cahaya tidak mempengaruhi oleh medan elektromagnetik. Keempat, ketahanan terhadap intervensi. Kabel fiber optik tahan terhadap intervensi elektromagnetik. Hal ini membuat kabel fiber optik ideal digunakan di lingkungan yang rentan terhadap intervensi elektromagnetik seperti di dekat peralatan elektronik. Jenis-jenis fiber optik. Yang pertama itu ada kabel fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode memiliki core yang sangat kecil sehingga dapat mentransmisikan satu mode cahaya. Kabel fiber optik single mode biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan jarak transmisi yang jauh dan kapasitas yang besar. Yang kedua ada kabel fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode memiliki core yang lebih besar daripada single mode sehingga dapat mentransmisikan beberapa mode cahaya. Kabel fiber optik multimode biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transmisi yang tinggi. Untuk contohnya itu ada di gambar cahayanya dia
bergeraknya seperti apa itu ada di gambar. Terus kabel fiber optik itu contohnya ada di Petcore. Petcore itu adalah salah satu kabel fiber optik di mana ujung-ujungnya itu ada konektornya supaya mudah membedakan antara single mode dan multi mode. Itu dibuatkan standar warnanya pada kabel fiber optik. Untuk single mode itu berwarna kuning, sedangkan multi mode itu berwarna oranye. Macam-macam konektor fiber optik. Yang pertama itu ada ferrule konektor, bentuknya seperti ini. Kedua itu ada konektor ST. Terus ada Lucien konektor atau LC. Ini biasanya untuk LC itu biasanya digunakan sama instansi-instansi atau kayak PT-PT WiFi yang besar kayak IndiHome, seperti itu, kayak Bisnet. Tapi ini biasanya letaknya di pusat di servernya, biasanya gitu. Terus yang keempat ada subscript konektor atau SC. Untuk SC ini sangat sering digunakan di lapangan, di mana-mana menggunakan yang namanya SC untuk di lapangan. Jenis-jenis pemolesan konektor atau itu bisa disebut ujungnya konektor, kepalanya titik-titik putih. Yang pertama itu ada physical contact. Ferrule dibuat miring dan diselesaikan pada permukaan yang polos. Hal ini menghindari ruang kosong di antara ferrule konektor dan digabungkan dan mencapai kerugian penyisipan di antara min 30 dB dan min 40 dB. Penggunaannya itu kalau menggunakan ini terus selama bertahun-tahun tuh bisa redamannya semakin rontok atau semakin tinggi terus. Terus yang kedua ada ultra physical contact. Konektor mirip dengan konektor PC, memungkinkan penurunan kerugian pengambilan ke margin antara min 40 sampai min 55 dB berkat kurva bevel yang lebih tajam. Tren saat ini menggunakannya dalam batas waktu yang memungkinkan operator melakukan pengujian jaringan, misalnya dengan menggunakan OTDR. Untuk yang UPC biasanya itu yang paling sering digunakan dan yang paling umum digunakan di mana-mana. Yang ketiga ada angle physical contact. Ferrule berakhir di tataran 8 permukaan bersudut derajat, menjadikan konektor yang menghasilkan sambungan optik terbaik karena mengurangi kerugian penggalian min 60 dB, sehingga memungkinkan peningkatan jumlah penggunaan dalam serat mode tunggal. Untuk alasan ini dikombinasikan dengan biaya produksi yang terus menurun, APC telah menjadi jenis pemolesan yang paling banyak digunakan. Sebenarnya ini juga banyak digunakan, tapi yang paling umum adalah yang merek UPC yang berwarna biru. Karena yang biasanya yang APC itu di Blitar itu sangat jarang digunakan. Biasanya yang menggunakan ini cuma salah satu instansi yang bernama Bisnet itu menggunakan konektor yang APC atau berwarna hijau. Untuk yang lain-lain seperti IndiHome atau yang jualan wifi di desa-desa biasanya menggunakan yang UPC yang berwarna biru. Keunggulan fiber optik pertama itu redaman transmisi yang kecil. Redaman transmisi dibilang relatif kecil dibanding dengan transmisi lainnya, yang berarti fiber optik sangat sesuai untuk digunakan pada komunikasi jarak jauh, sebab cukup untuk membutuhkan repeater yang jumlahnya lebih sedikit. Kedua, radius frekuensi yang cukup luas. Kabel fiber optik dapat digunakan dengan kecepatan yang tinggi hingga mencapai beberapa gigabit per detik atau gigabit per second. Dengan begitu, sistem ini dapat digunakan untuk membawa sinyal informasi dalam jumlah besar hanya dalam satu buah kabel fiber optik. Yang ketiga, ukurannya yang kecil dan ringan, memudahkan pemasangan pengangkutan di berbagai lokasi, misalnya dapat dipasang
pada kabel yang sudah tidak terpakai dan memasangkan kabel fiberoptik ke sel pada kabel yang lama. Kalau untuk ini sebenarnya sedikit salah karena kabel fiberoptik itu kalau satu gulungan itu ya berat. Karena satu gulungan itu biasanya kalau untuk satu core itu beratnya utuh itu 20 kilo, 20 sampai 25 kilo. Sebenarnya juga berat. Tapi kalau cuma 1 meter ya ringan. Tapi kalau untuk satu gulungan itu biasanya panjangnya 1 kilometer, itu beratnya sekitar 20 sampai 25 kilo. Terus yang keempat, tidak ada gangguan sistem transmisi. Fiber optik menggunakan sinar atau laser sebagai gelombang pembawa yang mengakibatkan bebas dari crosstalk yang terjadi pada kabel biasa. Dengan tidak terjadinya gangguan akan diutamakan pemasang kabel fiber optik dipasangkan pada jaringan tenaga listrik tegangan tinggi tanpa khawatir adanya gangguan yang dipengaruhi. Kelima itu pemasangannya itu lebih aman, tidak memungkinkan terjadinya hubungan api pada saat terputusnya kabel fiber optik. Dengan demikian sangat aman dipasang pada tempat yang mudah terbakar. Media distribusi fiber optik. Yang pertama itu ada splitter aktif. Splitter aktif adalah perangkat membagi sinyal dari suatu kabel menjadi beberapa kabel. Splitter aktif menggunakan daya listrik untuk memperkuat sinyal datanya sebelum dibagi, atau dia itu butuh listrik untuk nyala. Kalau nggak awal listriknya mati, jadi dia atau adaptornya dia mati, dia akan nggak nyala atau internetnya nggak jalan. Keunggulan splitter aktif itu kualitas sinyalnya atau redaman itu lebih baik karena lebih bagus. Biasanya redamannya itu di bawah min 10 atau min 15 kebanyakan. Terus mudah diinstal dan dirawat. Mudah diinstal dan dirawat tuh pemasangannya lebih mudah. Jadi tinggal maku-maku saja sudah selesai. Yang penting AB-nya benar. Maksudnya A bermusuhnya ditancapkan dengan B. Itu aja pokok nyala. Terus untuk mudah dirawat itu tergantung cuaca. Kalau musim hujan ini sangat rawan sekali kena petir, itu pasti langsung rusak. Terus yang ketiga ada mudah diperluas. Untuk mudah diperluas ini kalau untuk yang dibutuhkan itu single ya, maksudnya satu FO satu LAN. Ini bisa diperluas kalau ada klien lagi atau mau pasang baru lagi, ini tinggal diganti 2 FO 4 LAN atau 3 FO 2 LAN, karena seri-serinya konverter itu banyak sekali. Mas biayanya lebih murah. Terus kelemahan splitter aktif yaitu yang pertama pasti memerlukan daya listrik, karena memerlukan daya listrik untuk bekerja, karena kalau rumah tersebut mati lampu tapi di situ ada konverter yang estafet ke rumah C, biasanya rumah C juga akan nggak bisa internetnya, padahal rumah C listriknya itu nyala, cuma rumah B itu mati. Itu rumah C biasanya juga ikut mati internetnya. Yang kedua ada splitter pasif. Perangkat yang membagi sinyal data dari satu kabel menjadi beberapa kabel. Splitter pasif tidak menggunakan sumber daya listrik untuk memperkuat sinyalnya atau nggak butuh listrik untuk menyala. Berbeda dengan splitter aktif atau konverter yang memerlukan listrik untuk berjalan. Keunggulan splitter pasif adalah keandalannya yang tinggi atau jarang gangguan biasanya. Itu jarang gangguan kalau nggak kabel putus ya. Kabel putus atau loss itu jarang sekali. Terus ya itu kualitasnya tinggi, sangat bagus di lapangan, tapi sangat sulit untuk instalasinya. Kelemahan splitter pasif yaitu biayanya yang sangat mahal, karena kita tahu kalau kita pakai splitter pasif itu kita harus alat-alatnya itu banyak, seperti
Yang pertama itu kita harus pada OLT. Setelah itu ada ODC, ada ODP, terus harus punya tiang sendiri. Dan itu semua penuh pertimbangan. Dan juga menanam tiang atau cagak itu kan perlu perizinan yang jelimet dari RT RW terus ke desa. Biayanya juga mahal, sangat mahal untuk satu tiang tuh. Ya terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya menyampaikannya sedikit belibet atau gimana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.